Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansya Nurul Futuhat. Di sini saya akan membahas tentang teori relativitas khusus yang ada pada film Interstellar. Banyak penonton film Interstellar yang bingung mengapa Cooper tidak bertambah tua, sementara Moore sudah menjadi nenek-nenek. Fenomena ini sebetulnya bisa dijelaskan oleh teori relativitas fisika. Halo guys, ada yang udah nonton film garapan terbaru Christopher Nolan yang berjudul Interstellar? Buat lo yang belum nonton film ini, gue rekomen banget deh lo luangin waktu di akhir pekan buat nonton film ini. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang upaya umat manusia untuk mencari rumah baru di luar sistem tata surya kita. Karena bumi udah kena kerusakan ekologi yang sangat parah sampai manusia benar-benar udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Film ini membuat gue hanyut dalam momen-momen menegangkan dalam perjalanan manusia untuk mengeksplorasi alam semesta yang penuh dengan misteri. Dari mulai saat pertama kali manusia masuk ke wormhole, menembus jarak jutaan tahun cahaya yang jauhnya tak terbayangkan. Kemudian, penerapan Chiral Sleep System yang memungkinkan manusia memperlambat metabolisme tubuhnya agar bisa menembus batas usia normal. Upaya manusia mencari kemungkinan apakah masih ada tempat di sudut galaksi lain yang cukup kondusif untuk menjadi rumah baru bagi manusia. Sampai gimana usaha para fisikawan teori untuk menggenapi rumus gravitasi gabungan mekanika kuantum dengan teori relativitas disebut juga quantum gravity, agar manusia dapat menciptakan koloni ruang angkasa. Buat lo yang udah nonton filmnya, apakah lo mengalami kesulitan juga untuk ngerti jalan ceritanya? Oke. Emang harus gue akui film Interstellar ini gak akan bisa lo nikmatin sejauh mana kerennya kalau gak paham tentang prinsip-prinsip dasar fisika modern dan biokimia. Ada banyak konsep fisika modern yang menjadi dasar dari plot cerita, seperti konsep relativitas umum Einstein yang menerangkan tentang konsep dilatasi waktu, intra-universe wormhole, kemudian konsep Hawking radiation dalam black hole, Cironic suspension, dan sedikit pemahaman biokimia dasar. Emang berat banget buat bisa memahami ceritanya, karena harus ngerti konsep fisika yang serumit itu. Sebetulnya nggak seserem itu juga kok. Beberapa istilah yang gue sebut di atas sebetulnya nggak terlalu berat banget kalau lo tahu konsep dasarnya. Apalagi kalau target lo cuma untuk sekedar paham jalan cerita Interstellar. So, dengan ngeliat ada begitu banyak yang curhat di sosial media karena nggak ngerti film Interstellar, jadi gemes sendiri pengen buat podcast bareng teman gue, Salwa Atia Azahra. Hai Ca. Hai Wak. Gimana? Gimana nih Wak kabarnya? Wah baik sih kalau sekarang. Lu sendiri gimana nih? Baik, alhamdulillah. Jadi di sini gue mau ngajak lu buat cerita-cerita tentang teori relativitas khusus yang ada di film Interstellar. Sebenarnya setelah nonton film ini gue banyak banget pertanyaan yang muncul di otak gue, kayak konsep dilatasi waktu dan kenapa waktu Cooper menjalankan misinya di luar angkasa itu orang di bumi cepet banget jadi tua, sementara si Cooper dan astronot yang lain gak nambah tua. Bentar. Gue juga sependapat sama lo, kayak agak ngebingungin. Jadi buat lo semua yang belum nonton filmnya dan gak suka kena spoiler, gue saranin lu nonton dulu baru abis itu dengerin podcast kita ini. Tapi buat yang gak masalah sama spoiler, bisa langsung dengerin aja podcast ini. Dan gue jamin lo tetap bisa nikmatin filmnya, karena bahasan kita kali ini mungkin lebih fokus pada sisi ilmiahnya ya, daripada ngebahas jalan cerita. Nah kita lanjut aja kali ya. Gue masih inget banget sebelum ninggalin bumi, si Cooper cerita ke putrinya, si Murphy ya namanya, kalau kemungkinan pada saat dia kembali umur mereka jadi sama. Kayak si Cooper ngasih jam ke si Murphy buat dicocokin berapa selisih waktunya begitu kelak nanti dia kembali ke bumi. Mungkin lo mikir ini si Cooper lagi mabok atau gimana? Kok bisa ngomongnya ngelindur kayak gitu ya? Iya. Terus sampai akhirnya ada adegan di planet Miller. Ingat gak sih itu loh yang planet isinya air semua? Iya. Terus ada tsunami gede. Misi mereka di planet itu kan ngikutin sinyal koordinat yang ditinggalin astronot sebelumnya kan? Iya. Buat dapetin data
nyari tahu apa planet itu bisa ditinggalin atau enggak. Mm-mm. Nah, begitu para astronot itu masuk ke atmosfer planet Miller, Mm-mm. mendadak nuansanya tuh jadi tegang gitu. Iya benar. Cooper sampai bilang mereka harus kerja secepat mungkin dan gak boleh buang-buang waktu. Karena kan 1 jam di planet Miller itu setara kayaknya 7 tahun di bumi ya nggak sih? Iya Di benar-benar. film itu ya. Iya. Nah sayangnya gara-gara kena tsunami itu pesawat mereka tuh kan butuh waktu cukup lama nggak sih buat ngeringin mesinnya sebelum akhirnya balik ke pesawat induk. Iya. Habis mereka balik ke pesawat induk Endurance apa gitu namanya. Iya. Mereka ngeliat si Romilly, orang yang tinggal di pesawat induk itu nggak sih? Mm-mm. Terus tiba-tiba udah jadi tua. Iya. Terus si Cooper dapat banyak pesan video dari bumi selama apa ya waktu itu berapa tahun ya? 23 tahun ya? Iya. Sampai si Murphy itu umurnya udah sama kayak si Cooper. Mm-mm. Gue tuh kayak heran gitu loh, kok bisa ya? Iya. Emang beneran bisa gitu? Oh iya sama sih, Iya. mikir kayak gitu kayak nggak masuk ke otak banget gitu. Iya. Hal ini kan emang udah terbukti dari fisika modern kan, baik Iya. secara teoritis ataupun secara pengamatan. Tapi ya kalau di dalam fisika modern, baik secara teoris atau secara pengamatan, ada yang namanya dilatasi waktu kan. Iya. Konsep yang didasari pada teori relativitas, kayaknya khusus Einstein yang menjelaskan, katanya waktu bersifat relatif berdasarkan acuan pengamatan. Nah, satu-satunya yang kecepatan yang konstan dari pengamatan itu kan kecepatan cahaya. Iya. Dalam ilustrasinya, Einstein secara singkat itu ngejelasin gitu bahwa ada sepasang anak kembar, katakanlah namanya Sabda sama Wisnu lah ya. Iya. Terus misalnya si Sabda nih berangkat ke luar angkasa sama pesawat ruang angkasa yang cepat sampai mendekati kecepatan cahaya. Terus balik ke bumi tuh setelah beberapa jam di luar angkasa. Nah, pada saat mereka ketemu, waktu di bumi udah berjalan bertahun-tahun. Makanya umur si Wisnu yang tinggal di bumi jauh jadi lebih tua daripada Sabda. Mungkin gitu ya kalau dalam fisikanya. Iya, tapi kok bisa gitu? Tetap nggak masuk akal banget buat gue. Sebenarnya kalau dalam di kitanya gitu tetap nggak masuk akal ya. Iya. Kayak apa gue harus sejenius Einstein dulu biar ngerti? Wah, otak gue nggak nyampe dong kalau gitu ya. Udah dan terima aja deh. Jangan nyerah gitu dulu dong. Emang konsep waktu dilatasi ini kan susah dibayangin ya, karena kita udah terbiasa sehari-hari ngalamin waktu yang konstan gak sih? Iya. Baik lo yang ada di ujung dunia manapun gitu, 1 detik ya berasa 1 detik lah gitu. Iya. Jadi emang wajar aja kalau kita sebagai manusia nih yang hidup pada ekosistem yang sama jadi sulit buat ngebayangin waktu yang relatif gitu. Iya. Ngebayangin hal-hal yang nggak biasa terjadi di kehidupan kita kan. Tapi walaupun sulit buat dibayangin, kayaknya kita tetap bisa coba paham konsep waktu yang relatif dengan penurunan rumus yang sederhana. Kayaknya gue tahu deh konsep itu kayak gimana. Lo masih inget kan jam tangan yang dikasih Cooper ke Murphy yang jadi indikator perbedaan waktu antara mereka? Ya, itu. Nah, sekarang coba lo bayangin kalau jam tangan analog itu diganti dengan sebuah alat indikator waktu yang lebih bisa dibayangin secara matematis, yang kita namain apa ya? Sebagai jam cahaya. Hah? Cahaya? Apa jam cahaya? Jadi gini loh, lo pernah nggak ada di dalam lift yang cerminnya saling berhadapan? Jadi pantulannya itu kayak saling memantul sampai lo nggak bisa ngelihat bayangan lo, dan bayangan lo itu jadi banyak banget. Bayangan lo itu sebetulnya refleksi dari cahaya yang saling mantul antara kedua cermin dengan kecepatan cahaya yang kalau nggak salah setara dengan 299.792.4. Sampai kayak gitu. Mata kita tuh pusing gitu kan ngeliatnya. Ya, nggak bisa nangkap perubahan. Terus kayak sekarang lo bayangin kalau yang gue maksud dengan jam cahaya itu adalah alat kecil sederhana berupa 2 cermin yang saling berhadapan satu sama lain.
Terus alat itu juga punya semacam sensor yang bisa ngitung berapa kali partikel cahaya memantul dalam jam tersebut. Kenapa gue replace jam tangan analog dengan jam cahaya? Soalnya balik lagi ke postulat relativitas Einstein bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Jadi pastinya jauh lebih akurat dan enak buat dibayangin. Nah, sekarang dengan jam cahaya itu kita bisa ngitung satuan durasi waktu dengan menghitung beberapa kali partikel cahaya mantul dalam alat tersebut. Sekarang lo bayangin deh, kalau si Murphy sama Cooper masing-masing membawa jam cahaya yang sama, buat lebih gampang bayanginnya, kita asumsikan mereka nggak terpisah keluar angkasa, tapi cuma terpisah dari Jakarta ke Bekasi aja. Sama jauhnya ya. Nah, lo bayangin deh, si Cooper sama si Murphy masing-masing pegang jam cahaya, cuma si Murphy berdiri dalam kondisi diam di peron stasiun kereta api Tebet, Jakarta. Sementara si Cooper naik kereta menuju Bekasi. Pada jam cahaya si Murphy yang cuma bengong di depan stasiun, kita akan melihat jam cahaya berfungsi seperti normal. Bentar. Berarti si Murphy ini nggak ikut naik kereta dong? Ya enggak, karena dia posisinya diam. Terus partikel cahaya mantul vertikal ke atas dan ke bawah dengan jumlah tergantung beberapa jarak kedua cermin itu. Sementara jam cahaya punya si Cooper itu bergerak bersama dengan kereta dengan kecepatan konstan. Maka pantulan partikel cahaya tidak bergerak cuma vertikal ke atas ke bawah, melainkan membentuk sudut diagonal. Dengan melihat bentuk lintasan cahaya, kita udah bisa ngelihat kalau durasi satuan waktu Cooper nggak sama dengan Murphy. Karena partikel cahaya pada jam cahaya Cooper harus bergerak lebih jauh daripada jam milik Murphy. Nah, itu kasusnya kalau Cooper naik kereta. Sekarang kalau Cooper naik benda yang lebih cepat bergerak, misalnya pesawat luar angkasa, maka semakin kecil sudutnya. Artinya, semakin jauh jarak yang harus ditempuh partikel cahaya untuk menyelesaikan satu kali pantulan. Nah, sekarang kita coba yuk hitung sama-sama berapa banyak sih bedanya waktu antara Cooper sama Murphy dengan nurunin rumus fisika sederhana. Boleh. Jadi gini, C itu adalah kecepatan pergerakan partikel cahaya yang nilainya sama dengan, kalau nggak salah, 1,08 dikali 109 km per jam. Terus V itu kecepatan pergerakan jam cahaya, yaitu kecepatan kendaraan si Cooper. Terus H, jarak dua cermin dalam jam cahaya, yaitu jarak B ke C. Terus D, jarak yang ditempuh cahaya untuk acuan bergerak, yaitu jarak A ke B. Dan X adalah jarak yang ditempuh jam cahaya dalam kondisi bergerak, yaitu jarak A ke C. TA, satu satuan waktu untuk acuan jam ini, jam si Murphy maksudnya, yang diem. Terus TB, satu satuan waktu untuk acuan jam si Cooper yang gerak. Perlu diingat ya, rumus dasar kecepatan. Tahu nggak sih rumus dasar kecepatan itu apa aja? Kecepatan tuh jarak bagi waktu, kalau waktu jarak bagi kecepatan. Iya, betul. Nah, kalau jarak kecepatan kali waktu. Nah, benar. Asumsi dasar kita yaitu kita sepakatin dulu kalau satu satuan waktu pada jam cahaya dihitung mulai saat partikel cahaya meninggalkan cermin yang bawah, kena cermin atas, terus mantul balik lagi ke cermin yang bawah karena kecepatan partikel cahaya. Karena kecepatan partikel cahaya itu adalah C dan jarak cerminnya itu H, kita bisa jadiin rumus satuan waktu untuk jam si Murphy, yaitu TA. Ingat ya, satuan waktu itu kalau udah mantul balik ke bawah, jadi hitungannya 2 kali. Nah, sekarang kita dapat persamaan jarak dua cermin atau gampangnya kita sebut H. Sekarang kita coba cari persamaan jarak A ke C atau X, bisa diartikan sebagai setengah dari jarak total pergerakan cahaya dalam satuan waktu, yaitu TB. Tinggal terapin aja ke rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berhubungan waktunya setengah, jadi langsung bagi 2 aja. Nah, sekarang untuk mengetahui nilai satu satuan waktu pada jam bergerak, yaitu TB, kita perlu tahu jarak yang ditempuh cahaya, yaitu D. Caranya gimana ya? Gampang, pakai aja konsep Pythagoras.
Dengan nilai D diketahui, kita masukin ke satu satuan waktu untuk jam si Cooper yang bergerak, yaitu TB. Kita coba sederhanakan dengan cara kuadratkan kedua sisinya dulu ya. Nah, sekarang tinggal susun ulang deh persamaan supaya TB waktu si Cooper di satu sisi dan TA waktu si Murphy di sisi yang lain. Akhirnya kita dapat deh persamaan rumus yang nyambungin sejauh mana perbedaan waktu relatif yang dialami Cooper sama waktu yang dialami si Murphy. Nah, rumus ini sebenarnya dikenal juga dengan nama transformasi Lorentz. Bentuk yang lebih bekennya disebut dengan faktor Lorentz seperti yang lo bisa lihat. Kenapa lu nggak langsung ngasih aja rumusnya dari tadi? Ya, gue sengaja lah supaya lo ikut terlibat juga dalam proses pembuktian konsep dilatasi waktu. Berarti cuma dengan konsep antara kecepatan, jarak, waktu, kita bisa sampai dapetin rumus perbandingan waktu relatif ya? Ya, jauh lebih puas kan rasanya kalau kita bisa ngebuktiin rumus sendiri. Bener. Oke, terus gimana nih nerapin rumus itu buat ngejelasin perbedaan waktu antara Cooper sama si Murphy? Gini, sekarang kita anggap aja pertama, si Cooper naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 3000 km per detik. Nah, kita ketahui kalau satuan kecepatan cahaya itu tetap yaitu C sama dengan 299.792.458 km per detik. Wow. Maksudnya kalau dimasukin ke rumus faktor Lorentz di atas, maka kita dapat faktor Lorentz-nya adalah 1,0005. Kalau gitu berarti apa dong artinya faktor Lorentz? Artinya, berdasarkan pengamatan si Murphy, dia akan melihat bahwa jam cahaya si Cooper akan bergerak 1,0005 kali lebih lambat. Hah? Cuma segitu? Yaelah, kok dikit amat? Nggak ngaruh kalau cuma segitu mah. Ya, emang kalau kecepatannya cuma 3000 km per sekon sih nggak kerasa sih. Tapi gimana kalau kecepatan bisa sampai mendekati kecepatan cahaya? Nah, sekarang kalau lo coba inget-inget lagi filmnya, si Cooper masuk ke atmosfer planet Miller yang ceritanya tuh planet lagi ngikutin rotasi black hole Gargantua dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Tapi kan di filmnya sendiri, seinget gue tuh nggak disebutin planet Miller gerak berapa persen kecepatan cahaya kan? Iya. Tapi kan yang jelas kalau diketahui berapa kecepatan planet itu, dihitungnya gimana dong? Bisa lo hitung dengan rumus yang tadi baru aja kita dapetin loh. Biar lebih jelas nih, gue kasih tabelnya. Oh, I see. Berarti semakin cepat si Miller bergerak relatif terhadap pengamatan Murphy, bakal semakin lambat jam Cooper dilihat dari acuan Murphy gitu. Nah, betul. Pada 99,99% kecepatan cahaya, jam cahaya Murphy sudah mantul sebanyak 70 kali. Sedangkan jam cahaya si Cooper baru mantul 1 kali. Kalau Cooper bergerak dengan kecepatan ini secara konstan selama 1 tahun, waktu acuan Cooper ya, waktu yang berlalu di bumi tempat si Murphy udah berjalan yaitu 70 tahun. Berarti hal ini juga berlaku buat proses penuaan dan metabolisme tubuh manusia dong? Yap, betul. Dalam siklus biologis tubuh manusia menjadi tua karena regenerasi sel tidak bertahan selamanya. Lama-kelamaan, sel-sel diploid normal kehilangan kemampuan untuk membelah diri. Biasanya setelah sekitar 50 pembelahan sel secara in vitro. Hal ini diikuti dengan beberapa gangguan regenerasi sel seperti lisisnya dinding sel, gangguan metabolisme di mitokondria, gangguan transkripsi gen, dan gangguan ambilan oksigen, dan lain sebagainya. Oh, berarti sama dengan pemantulan partikel fonton tuh dalam jam cahaya, proses siklus biologis dalam tubuh manusia juga mengalami ini dong, dilatasi waktu. Yaps. Katakanlah jika jam cahaya Murphy mantul sebanyak 70 kali, sedangkan jam cahaya Cooper baru mantul 1 kali. Maka hal yang sama juga terjadi pada proses metabolisme dalam tubuh si Murphy. Udah berjalan sebanyak 70 kali. Maka proses respirasi sel dalam tubuh si Cooper baru berjalan 1 kali. Itulah. Berarti itu yang nyebabin perbedaan umur itu dalam dilatasi waktu. Yaps, betul. Karena setiap pergerakan atom di tubuh manusia juga
berorientasi pada tolak ukur yang sama ya. Iya. Pada setiap perubahan materi relatif terhadap pengamat yang dalam hal ini lo representasikan dalam konsep jam cahaya kan? Iya. Nah, sekarang lo beneran paham kan kenapa waktu balik ke bumi si Murphy udah tua renta sementara si Cooper masih kelihatan nampak muda? Karena pada kenyataannya waktu itu nggak seperti yang kita bayangkan cuma berjalan lurus dan berlaku dimanapun. Benar, karena waktu itu relatif, masa itu relatif, dan jarak itu relatif. Dan satu-satunya yang konstan ya kecepatan cahaya. Yaps. Itulah cara alam semesta ini bekerja. Walaupun terkesan gak masuk akal bagi kita manusia. Iya benar. Perlu kita sadari loh, bahwa itu disebabkan karena pengamat indrawi kita juga terbatas. Dan bias pengamatan karena kita terbiasa dengan kondisi penalaran, ruang, dan waktu yang linear. Sekarang, dengan lo menelusuri secara langsung konsep fisikanya, lo gak akan cuma bisa sekedar ngomong sotoy. Betul. Oh, gue ngerti kenapa si Murphy jadi tambah tua lah daripada si Cooper. Itu karena konsep dilatasi waktu dan relativitas khusus kan. Tapi lo sekarang bener-bener paham konsepnya. Bener-bener, karena udah masuk banget ke otak gue. Bahkan sekarang juga gue bisa ngebuktiin sendiri kan konsepnya secara matematis. Iya. By the way, konsep yang tadi kita bahas tuh sebenarnya bisa dipelajari di fisika SMA kelas 12 ya? Yaps, betul. Itu kan yang kita lagi pelajari, cuy. Berarti bisa gue simpulin efek dilatasi waktu di film Interstellar nih disebabkan oleh dua hal ya. Yaps. Yang pertama karena tarikan gravitasi black hole yang kuat gitu, relativitas umum lah. Ya. Dan yang kedua karena planet Miller itu sendiri bergerak dengan kecepatan 55% kecepatan cahaya. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Karena itu tuh kecepatan optimum dia supaya tetap berada di orbitnya nggak sih? Kayak sama seperti bumi, kecepatan optimum supaya nggak jatuh ke matahari atau menjauh dari matahari gitu. Yaps. Konsep dilatasi waktu yang lo jelasin di sini, gue nangkapnya cuma bagian relativitas khususnya aja nih. Yaitu kan dilatasi waktu yang disebabkan kecepatan si gerak planet Miller yang ngedeketin kecepatan cahaya itu kan. Iya. Kayaknya bagian relativitas umumnya belum lo bahas deh. Karena secara matematis di atas kertas emang bisa dibuktikan. Tapi emang secara pengamatan konsep dilatasi waktu itu beneran kejadian ya di dunia nyata? Yaps, betul sekali. Dulu tuh pernah kejadian sekitar pada tahun 1971-an lah. 1971? Iya, bener. 2 orang ahli fisika dan astronom bernama Joseph C. Havel dan Richard Keating melakukan percobaan yang kurang lebih mirip dengan yang gue jelasin tadi itu. Nama percobaannya diambil dari nama mereka loh, yaitu Havel-Keating Experiment. Havel-Keating Experiment? Ya, mereka menggunakan 2 cesium beam atomic clocks, yaitu jam dalam skala atom yang sangat presisi. Lalu masing-masing dibawa oleh pesawat komersil mengelilingi dunia 2 kali, yaitu satu menuju ke arah timur dan satunya ke arah barat. Setelah dicocokkan, ternyata terdapat perbedaan waktu antara kedua jam tersebut. Berarti yang mana yang gap waktunya lebih besar? Tentu saja gap waktu lebih besar pada pesawat yang ke arah barat. Karena kita di bumi sebagai pengamat juga nggak berada dalam kondisi statis, melainkan berotasi dari barat ke timur pada sumbunya. Berarti perbedaannya nggak terlalu besar dong? Iya, jadi perbedaannya cuma dalam skala nanosecond. Cuma dalam skala atomic level, perbedaan itu sudah bisa membuktikan bahwa konsep dilatasi waktu yang relatif adalah benar-benar terjadi secara nyata. Berarti ada nggak contoh lain yang bisa gue bayangin gitu dari itu semua? Yang bisa lo bayangin ya, bentar gue pikirin dulu. Ada, yaitu satelit GPS. GPS. GPS yang ngirim sinyal ke smartphone kamu supaya bisa ngebuka Google Map. Satelit GPS yang berada di atas atmosfer bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi ada dilatasi waktu yang dialami satelit tersebut. Makanya waktu ngirim sinyal perlu ada sedikit kalibrasi atau adjustment yang memperhitungkan faktor dilatasi waktu supaya pengiriman sinyal GPS tetap akurat diamati oleh kita yang ada di bumi. Oke.
kayaknya sekian dulu deh. Kayaknya yang Kita kita pikirin udah panjang panjang banget. juga nih ya Ya. ngobrol. Teman-teman makasih ya udah ngedengerin podcast kita berdua. Ingat ya guys, buat yang belum nonton jangan lupa ditonton sekarang juga. Dan yang udah nonton pasti rasa penasarannya udah sedikit terpenuhi. Penasarannya, iya. Udah denger podcast kita tadi lah ya. Betul. Udah nggak kayak awalnya gue juga bimbang jujur. Karena sejujurnya kita juga nggak terlalu banyak ngerti. Ya it's okay lah. Buat gue yang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, cuma kan ada translate-nya juga ya. Iya. Kita juga bisa nonton secara secara nyatanya tuh bukan cuma karena hambatan dari bahasa Inggris itu, bukan hambatan karena kita juga nonton secara langsung. Itu yang bikin gue film itu bikin gue bener-bener kayak sepenasaran itu. Iya. Cuma kita sekarang tadi juga udah ngebahas rasa penasaran itu udah jadi gini gitu, udah ngerti lah gitu. Karena sebelumnya itu kita nonton kayak pelangap-pelongo. Bener. Kita sebenarnya udah tahu tahu nih gitu kayak ini gini. Tapi kok bisa gitu kan? Yap, Udah betul. kayak ini film keren banget loh. Sebelumnya nggak ada film yang sampai sekeren ini gitu, bikin gua penasaran. Oke guys, mungkin udah gitu aja kali ya. Iya. Sekian dulu sedikit penjelasan ilmiah dari kita tentang Anjay. konsep dilatasi waktu yang ada di film Interstellar. Sebetulnya masih ada banyak konsep fisika modern yang menarik dalam film Interstellar. Betul kayaknya. Seperti fenomena wormhole, black hole, Bener. Cyrosleep, Betul. climate change, quantum gravity, angular system gravity, dan lain sebagainya. Cuma mungkin kalau kita bahas semua bakal kepanjangan nih. Betul. Jadi ya udah deh, kita akhiri aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Semoga abis ini ada podcast yang kita bahas lagi lah ya, film-film yang seru. Oke guys, thank you udah dengerin ya. Semoga nggak bosen dengerin suara kita. Iya. Oke guys, see you, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.